Baiklah, pada masa pandemi COVID-19 ini, sekolah semua di Indonesia tutup, tidak boleh melakukan tatap muka. Pembelajaran dilakukan dalam jaringan. Oleh karena itulah banyak guru yang terpaksa mempelajari bagaimana pembelajaran online dilakukan. Dan salah satu aplikasi yang banyak digunakan adalah Google Classroom. Namun banyak yang bertanya kepada saya bagaimana caranya membuat ujian online. Baiklah, channel beginilah caranya bersama Kang Eme akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat ujian. Kita langsung saja ya, pastikan akun Google yang dipakai adalah akun yang Anda memiliki kelas di dalamnya. Kita langsung saja menuju Google Classroom-nya. Kalau Anda punya beberapa kelas, maka pastikan kelas mana yang akan Anda berikan ujian. Misalkan di sini saya pakai kelas tutorial ini. Masuk tugas kelas. Di sini akan kita buat tugas kuis. Nah, dalam membuat tugas kuis ini ada beberapa cara yang bisa dipakai. Satu, menggunakan Google Formulir. Yang kedua, menggunakan file yang sudah kita siapkan dan menambahkan file pun nanti ada dua cara. Ada file yang hanya bisa diedit oleh siswa untuk menjawabnya, atau ada file yang bisa di-download dan dikerjakan secara offline oleh mereka. Pada bahasan kita yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan Google Formulir. Kita bikin judulnya tentu saja judul mata pelajaran. Di sini saya mata pelajarannya sekarang adalah uji coba 1. Oke, begitu saja uji coba 1 ya. Kita buat aja dulu ininya ya. Kita buat nanti pengaturan-pengaturan yang ini ya, nanti kita setelah selesai membuat Google Formulirnya. Kita buat Google Formulirnya. Nah, sebelumnya ya, kita setel dulu dari sini setelannya. Ada setelan umum. Apakah kita akan mengumpulkan email mereka, email para siswa? Kalau ya, oke. Kemudian apakah akan dibatasi tanggapannya? Ya, dibatasi tanggapan artinya berapa kali dia bisa menjawab soal. Tentu saja 1 kali. Berarti kita checklist ini, batasi dengan 1 tanggapan. Artinya mereka hanya bisa 1 kali. Setelah 1 kali mereka nggak bisa membuka dan mengisi kembali. Kemudian responnya apakah dapat diedit setelah pengiriman atau tidak. Nah, kita tidak dapat pengiriman. Kemudian mereka dapat melihat diagram ringkasannya. Oke. Kemudian presentasinya. Apakah kita akan menampilkan status progresnya atau tidak. Apakah pertanyaan akan diacak urutannya, artinya sudah tampil ke siswa yang satu, tampil ke siswa yang lain akan berbeda. Kita cek saja ini. Ya. Kemudian kita atur kuisnya, apakah nilai akan dirilis setelah pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Oke, kita coba saja yang ini. Ininya apakah pertanyaan terjawab bisa terlihat? Tidak usah umpamanya. Apakah jawaban yang benar bisa terlihat? Kalau pilihan ganda tidak usah umpamanya. Nilai poin biarkan. Nah, oke, kita simpan. Nah, ini untuk membuat ini. Nah, email sudah wajib. Untuk membuat ini ya, pertama kita identitasnya dulu ya. Kalau identitas ini di sini kasih jawaban singkat. Jadi kita akan meminta mereka menuliskan identitas, umpamanya nama dan nomor induk mahasiswa mereka. Nomor induk mereka. Nah, sini ya, ini wajib diisi. Klik di sana wajib diisi ya. Tidak ada kunci jawaban tentu saja. Kemudian ini masih identitas, kita copy saja ke bawah. Setelah nama, ini umpamanya program studi. Kemudian semester berapa mereka? Program studi semester berapa?
identitas ya apa saja yang perlu ya, yang perlu identitasnya apa saja kita kasih, kita copy lagi. Misalnya perlu mereka mengisi mata kuliah atau mata pelajaran. Oke, nah ini bagian satu identitas, kita pisahkan dengan bagian soal. Maka untuk membatasi bagian kita klik yang ini. Nah ini tambah bagian. Jadi sekarang adalah bagian 2. Bagian 2 umpamanya katakanlah soal pilihan ganda. Kalau soalnya akan terdiri atas 2 jenis. Kalau 1 jenis ya cukup soal saja. Opsinya misalkan kita isi ini, bisa diisi bisa tidak. Misalkan kita isi, pokoknya klik bulatan di depan jawaban terpilih. Kemudian kita buat, soalnya pilihan ganda tentu saja. Ya. Nah, untuk di sini bisa kita ketik langsung di sini, tapi bisa juga kita copy kalau kita sudah menyiapkan di Word. Saya sudah menyiapkan di Word, kita coba saja buka. Sudah menyiapkan di Word, kita buka uji coba 1. Nah, ini uji coba 1, kita sudah buka. Untuk pilihan ganda kita tinggal copy. Awas ya, kalau akan mengcopy ini maka pilihan gandanya tidak boleh pakai A, B, C, D ya. Ini pun tidak usah pakai nomor. Makanya penyiapannya saya pisahkan ke sini supaya yang di copy nanti hanya soalnya saja. Kita copy, masuk ke sini ya, paste di sana. Opsinya, opsinya kita bisa langsung copy dari opsi ini sekaligus. Asal tanpa A, B, C, D dan seterusnya. Kita copy, masuk ke sini ya. Di sini langsung copy semua. Nah, sudah masuk semua di sini. Kemudian kasih kunci jawaban ininya. Kalau urutan kalau urutan ininya mau diacak ya. Artinya setiap siswa akan menerima option dengan urutan yang berbeda, maka sini acak urutan opsi. Kita lihat kunci jawabannya apa, skornya jangan lupa, misalkan ini skornya 5. Jangan lupa kasih kunci jawaban. Menteri Pendidikan Kebudayaan, kita jawabannya punya Nadiem Makarim. Selesai. Nah, kemudian nomor berikutnya ya tambah lagi kalau masih ada kita copy lagi di sini nomor 2. Kita copy, masuk ke sini, tempel opsinya, kita copy di sini, tempel ke sini. Nah, ini jangan lupa ini kita lihat pula acak kunci jawaban, kasih namanya skornya 5, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selesai. Nah, dan seterusnya seperti itu. Kalau bagian pilihan ganda selesai dan kita masih punya bagian yang lain, ya, bagian yang lain misalnya bagian esai, maka di sini tambah bagian. Nah, bagian 3 kita masuk di sini pemanya soal uraian. Soal uraian. Soal uraian ya. Nah, ini jawablah pertanyaan ini, terserahlah pertanyaan ini. Oke, kalau di sini jawaban singkat ya, maka kita bisa tambah jawaban singkat, umpamanya ya kita copy dari sini. Maaf ya, kita copy dari sini jawaban singkat. Nah, bisa sekaligus saja supaya tidak bolak-balik. Walaupun ini adalah 4 nomor, nanti kita bisa diaturnya di sini. Nah, ini kita isi di sini jawaban singkat. Ini kita copy saja dulu 4. Nah, yang sini berarti kan hanya 1 nomor, berarti kita hapus yang ini ya. Oke. Nah, di sini tidak ada itu ya. Kunci tidak ada kunci, tetapi kita akan mengisi skor misalkan 10.
Nah, selesai. Kemudian tadi yang kedua sudah di copy. Nah, ini buang yang nomor satunya, buang yang nomor satunya ya. Tapi di copy satu persatu pun bisa ya, di copy satu persatu bisa. Kita copy karena ada 3 pertanyaan. Maka yang ini kita buang. Kalau kabinet sekarang, jadi kita buang ini. Nah, kita buang yang ini. Ini adalah jawaban singkat. Ya, poinnya misalkan 10. Selesai. Nah, ini jangan lupa tadi copy buka karena masih ada satu pertanyaan. Nah, maka yang di sini pertanyaan ini dibuang. Ya. Oke, pertanyaan ini dibuang. Jadi semuanya berapa? Siapakah Gubernur Jawa Barat ini? Nah, jangan lupa di sini skornya 10. Ini skor total akan tercatat di sana, lihat tuh ada skor total. Ya, skor total sudah 40. Skor total sudah 40. Ini selesai. Kemudian masuk yang ini. Ini jelas, itu kan? Ya, yang ini jawabannya. Nah, ini jangan lupa ini jawaban singkat, kemudian ini 10, selesai. Oke, selesai. Nah, pada dasarnya sudah selesai kita membuat Google Formulir. Nah, Google Formulir tadi keuntungannya sudah saya sampaikan bagaimana Google Formulir ini dapat memberikan keuntungan dan kerugiannya. Nah, sekarang kalau ini sudah kita balik lagi ke sini, ya, tinggal atur sekarang ini. Ya, atur siapa saja siswa yang akan kita berikan. Kalau semua, klik semua. Kalau akan dipilih hanya akan dipilih beberapa, maka di sini klik. Ya. Tapi kalau semua sekarang kita semua saja. Poinnya berapa? Pamannya di sini tadi katakanlah 60. Ya. Tadi jumlah poin keseluruhannya adalah 60. 50 ya. 50. Kemudian apakah dibatasi atau tidak waktunya? Kalau dibatasi, ini dibuat batasnya, ya. Tapi tanggal berapa, jam berapa. Tapi kalau tidak dibatasi, biarkan saja. Oke. Nah, ini kapan ujian ini akan dilangsungkan? Di sini bisa dijadwalkan. Misalkan, ya, di sini saya jadwalkan ujian ini adalah untuk besok. Ya, untuk besok. Jadi, pokoknya tanggal 20 Juni, katakanlah jam 8.00 kita jadwalkan. Tapi kalau sekarang juga, maka langsung kita kasih tugaskan. Selesai sudah kita membuat ujian menggunakan Google Formulir. Keuntungan Google Formulir ini, ya, siswa mengerjakan langsung secara online, jadi benar-benar online dan tidak bisa offline, dan hanya satu kali setelah dia kirim sudah selesai. Dan nanti respon itu dapat kita lihat secara langsung, otomatis mesin akan merekam semuanya, merekam identitas siswa, jawaban siswa, bahkan analisis pun sudah ada. Beda lagi kalau memakai yang lain. Sebenarnya ada 2 cara lagi, ya, yaitu dengan melampirkan file. Nanti untuk tutorial berikutnya saya akan ke melampirkan file. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.